Oke. Terima kasih ya untuk yang sudah memberkati melalui chat-chat yang dibagikan, refleksi, poin-poin penting yang dihidupi, kata-kata semangat, pembelajaran yang didapatkan, dan it's time to be active in online class. Ibu merasakan semakin hari kita di beberapa kelas yang Ibu ajar, semakin mulai beradaptasi untuk aktif dalam diskusi yang virtual seperti ini. Berharap hari ini, di pertemuan TikTok yang terakhir di quarter ini, kita akan banyak aktif bertanya dan menyampaikan ide atau pendapat. Gitu ya. Ini TikTok kita yang terakhir nih. Sebelum itu, kita mau minta pertolongan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Kalau kita gelisah, kalau nggak siap, kalau tadi marah-marah, kalau tadi kayak nggak siap deh untuk ngomongin Tuhan dulu. It's time to menenangkan hati. Mari kita mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Zack untuk pimpin kita di dalam doa buka ya. Silakan Zack. Mari kita semuanya berdoa, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Sekarang kami menghadap kehadirat-Mu yang suci dan kudus untuk mengucap syukur padamu bahwa kami telah dipertemukan kembali dalam pembelajaran agama ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap sesi kami, agar sesi kami yang disampaikan nanti oleh Ibu Widi dapat berguna bagi kami dan bisa memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap peralatan yang kami gunakan, setiap jaringan, setiap peralatan, gadget, apapun itu Tuhan, yang sedang kami gunakan, biarlah itu dapat bisa menjadi alat kami untuk mendengarkan kisah-kisah-Mu, kisah-kisah anak-anak-Mu yang akan dibagikan oleh Ibu Widi. Ini doa kami sudah berdoa. Amin. Oke. Ada satu, terima kasih Zack. Ibu sambil minum ya. Ya Bu. Ya, abis minum lupa deh. Oh ya, ada satu prasyarat untuk bisa mengikuti, untuk mengaktifkan TikTok kita sambil Ibu share screen. Ya. Ibu berharap kalian menyediakan minimal satu pertanyaan. Jadi seperti mengada-ngada pertanyaan, tapi bukan mengada-ngada. Maksudnya adalah melatih kita berpikir supaya dengan cara membuat pertanyaan supaya kita bisa aktif untuk berpikir. Nah, waktu Ibu kuliah dulu, salah satu mata kuliah yang sering bikin ngantuk itu sistematika teologi. Karena mau ndak mau harus banyak mendengarkan. Sistematika teologi itu mirip kayak agama begitu. Maka apa yang Ibu lakukan menyusun strategi supaya tetap mengikuti pembelajaran? Saya membuat catatan, 2. 1, apa yang saya pelajari, 2, apa yang mau saya tanyakan. Karena pasti di dalam mata kuliah sistematik teologi selalu ada yang namanya tanya jawab. Nah, jadi saya membuat poin-poin penting, kemudian membuat daftar pertanyaan. Sehingga Ibu tidak mengantuk, sekalipun mendengar waktu yang cukup lama. Kalau kuliah itu 2 kali 45 menit ya, sekitar 90 menit mendengarkan, itu mengantuk sekali. Maka itu strategi yang Ibu lakukan. Kemudian nanti waktu tanya jawab, saya akan berusaha untuk bertanya. Nah, waktu kita membuat pertanyaan, sebenarnya kita lagi melatih otak untuk mikir. Dan waktu kita mikir, oksigen itu dipakai ke otak. Sehingga mengantuk itu jadi lebih berkurang. Jadi, syarat hari ini, nanti kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan tunjuk
orang secara random. Kalau tidak ada pertanyaan voluntary, maka Ibu tunjuk secara random dan kalian diminta untuk memberikan pertanyaan. Jadi Mali melatih, boleh buat catatan poin penting, bisa juga buat pertanyaan. Ya, hanya ada beberapa hal yang Ibu mau klarifikasi. Kalau kamu baca PA-mu, Ibu mengurangi membuat mengoreksi secara personal untuk beberapa pertanyaan yang nanti akan dibahas di TikTok. Makanya yang banyak Ibu komentari justru di kolom ketiga, di kolom refleksi dan pergumulan. Yang beberapa orang suka catat di sana. Nah, cuma itu yang Ibu komentari. Kalau yang lain, Ibu pikir akan ter-backup di bagian ini. Dan kalau ada jawaban yang sudah benar, maka Ibu tidak koreksi lagi. Ya. Makanya lebih sedikit koreksian yang kalian terima di PA pribadimu. Ya. Nah, ada satu pertanyaan tentang kepemimpinan Salomo sebagai Raja Israel. Ya. Pertanyaan pertama, ini juga yang sepertinya nggak Ibu koreksi, tapi Ibu baca kok semua PA pribadimu. Apakah keinginan Adonia untuk menjadi raja menggantikan Daud ayahnya adalah keinginan yang salah? Nah, sembari Ibu menjelaskan, kalau kamu punya pop-up apa yang ada di pikiranmu, David ini siapa ya? Siapa yang nama David di kelas kita ya? Oke, diabaikan saja ya. Nama siapa, Bu? David? Nggak ada, Bu. No. Thank you. Kalau ada yang mau tanya, langsung raise hand ya, supaya Ibu akan berhenti untuk mempersilahkan kamu bertanya. Karena ini, waktu Ibu presentasi ini sebenarnya menunggu kalian lagi berpikir. Salah nggak sih Adonia itu minta raja, mau jadi raja begitu? Banyak di antara kalian yang tulis nggak salah sih begitu. Ada beberapa yang tulis salah, yang salah itu caranya begitu ya. Dan Ibu setuju sekali. Ya, ini gambar yang mungkin bisa menjadi penggambaran bagaimana Adonia itu dengan diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya, Raja Daud yang sudah tua itu, menabiskan dirinya untuk menjadi raja. Ya. Ibu setuju caranya salah, tapi ada poin yang mau Ibu tekankan di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 5. Nah, Ibu mau minta silakan buka, kemudian semua orang membuka, nanti Ibu akan tunjuk namamu. Ibu akan tunjuk namamu untuk melengkapkan ya. Satu Samuel 3 ayat 1 sampai 5. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak lelaki. Anak sulungnya ialah, Ibu minta dilengkapkan oleh Joshua. Oke, tidak ada. Dilengkapkan oleh Brian. Iya, Bu. Oh, iya. Anak sulungnya ialah Yang mana, Bu? Oh, Cua belum baca Alia. Buka 1 Samuel 3 dulu, Cua. Ibu mute dulu ya. Buka 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 5. Ibu minta Brian. Anak sulungnya ialah Ibu. Bu. Bagian yang kosong.
Siapa nama anak sulung Daud? Saya beda ya, Bu? Bu, beda, Bu. Bu, salah Beda, Bu. pasang. Beda, Oh, Bu. Salah, Bu. Samuel, Bu. Samuel 3. Saya nggak ketemu di Alkitab, Bu. Saya bingung. 2 Samuel 3. Beda. 2 Samuel, nak. 2 Samuel 3. Oh, alah. 2 Samuel. Sorry. Tunggu bentar, Bu. 2 Samuel ya. Ibu Absalom, Bu. Oke, thank you, Cua. Anak sulungnya ialah Absalom, 2 Samuel 3 ya. Dari Abinoam, Absalom. ya, perempuan Israel. Anaknya yang kedua ialah Kileab. 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 Good. Anaknya yang kedua adalah Kileab. Oh, sorry, bukan Absalom ya. Amnon ya. Amnon. Amnon, Bu. Amnon. Anak yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal. Ingat kisah di kelas 10 ya. Daud itu ambil Abigail, orang Karmel. Terus yang ketiga ialah Absalom. 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 Nah, Absalom itu anak yang ketiga. Dari Maakah, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Yang keempat adalah Adonia. Adonia. Good. Adonia. Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima adalah Sefaca. oke, Sefaca. Sefaca. Sefaca, anak Abital. Yang keenam ialah Yitream. Yitream. Good. Dari Egla, istri Daud. Kalau semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron ketika Daud menjadi Raja Yehuda. Jadi Yitream. iya. Yitream yang terakhir ya. Yitream. Di mana Salomo? Anak keberapa Salomo? Ibu minta buka 2 Samuel 5 ayat 13. 2 Samuel 5 ayat 13. Ayat 13 dan ayat 14. Oke. Minta Joshua untuk membacakan. Sudah, Bu. Sudah dapat. Minta Joshua untuk membacakan. Daud mengambil lagi Yerusalem semua. Silakan. yang lahir bagi dia di Yerusalem. Semua, Sobab, Nathan, Salomo. Thank you. Salomo itu adalah anak yang dilahirkan di Yerusalem. Jadi pertama dari Hebron. Di Hebron Daud jadi Raja Yehuda, 7 tahun lamanya. Setelah 7 tahun, baru Daud jadi Raja atas seluruh Israel. Nanti waktu jadi Raja atas Israel, barulah muncul kisah tentang Salomo. Iya ya. Jadi Adonia itu jauh lebih kakak daripada Salomo. Maka memang jelas-jelas bahwa yang paling layak secara struktural dari sistem kerajaan, memang Adonia harusnya layak jadi raja. Apalagi waktu satu raja-raja mencatat dia punya perawakan yang elok ya, yang kayaknya cocok banget jadi raja. Tapi kemudian bagian yang menjadi kekeliruan Adonia adalah India. Satu Raja-Raja pasal 1 ya. Satu Raja-Raja pasal 1. Ada di ayat berapa itu, ada yang tahu? Aku ini mau menjadi raja. Ayat 5, good. Ada di ayat 5. Tapi kemudian yang menjadi kekeliruan adalah ketika muncul keinginan untuk menjadi raja. Dan tidak ada pergumulan di hadapan Tuhan. Iya ya. Apa yang menjadi keinginan hatinya, itulah yang dia lakukan.
Maka kemudian dimulai dari motivasi yang keliru, pada akhirnya motivasi yang keliru menghasilkan tindakan yang keliru. Perhatikan baik-baik ya. Karena keinginan untuk menjadi raja, ya. Karena keinginan untuk mau menjadi raja, kemudian membawa Adonia melakukan apa yang nggak berkenan. Itu seperti kudeta. Itu seperti meminta warisan sebelum bapaknya mati. Karena masih sakit bapaknya, pergi dia dengan diam-diam menabiskan dirinya, minta imam itu untuk menabiskan dirinya menjadi raja. Ini berbeda sekali dengan konsep raja yang kita tahu ditabiskan, diurapi oleh Allah sendiri melalui perantaraan nabinya. Kalau ini Adonia datang minta tolong urapi aku jadi raja, gitu ya, atas permintaan dia. Jadi keinginan yang keliru kemudian menghasilkan tindakan yang keliru. Itu yang menjadi kesalahan Adonia. Iya ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Ibu lanjut. Nah, tapi kemudian muncul pertanyaan yang gandeng. Kalau Adonia ini mau jadi raja atas kehendaknya sendiri, apakah ketika Salomo jadi raja, itu juga atas kehendak Tuhan? Ya, banyak di antara kamu yang jawab, ya itu atas kehendak Tuhan, tapi enggak banyak yang punya alasan tepat seperti yang Alkitab katakan. Ada yang iya dia Tuhan suruh Salomo untuk jadi raja, tapi nggak ada ayat yang menyatakan itu, betul ya? Maka waktu kamu menjawab pertanyaan PA, penting sekali untuk membaca baik-baik apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Waktu kisah Saul diangkat jadi raja melalui Samuel, dan orang yang sama, Samuel, juga diminta Allah untuk mengurapi Daud sebagai raja. Pertanyaannya, Salomo? Siapa yang minta Salomo jadi raja? Adakah tulisan di mana Allah minta Daud mengurapi Salomo menjadi raja? Ada yang ketemu ayat itu? Tidak ada ya? Tidak dicatat di dalam Alkitab bahwa Tuhan Allah suruh Daud untuk menabiskan Salomo menjadi raja menggantikan dia. Bahkan kalau baca satu raja-raja, seolah-olah yang jadi alasan kenapa Daud menabiskan Salomo jadi raja, itu karena dia kepalang berjanji kepada Batsheba. Ibu juga cari-cari kapan sih Daud itu berjanji, juga nggak dituliskan, hanya ada kisah di mana ketika Batsheba itu melahirkan anak hasil perzinahannya dengan Daud sebelum dia ambil jadi istri, anak itu lahir mati, kemudian Daud menghibur hati Batsheba. Itu ada di kisah mana itu? 2 Samuel 13 ya. Kisah setelah persinahan, 2 Samuel ya, 2 Samuel 12 ya. Daud menghibur hati Batsheba. Kemungkinan besar Daud menghibur hati Batsheba dengan menjanjikan itu. Menjanjikan bahwa anaknya lah yang nanti akan penerus. Lalu di mana Allahnya? Kapan Allah berjanji? Apakah Allah memang yang menentukan Salomo? Nah, ini indah sekali, Nak. Ketika kita membaca Alkitab secara utuh. Ibu mau minta Kenli untuk baca ayat yang di sebelah kanan, di sebelah kiri Ibu. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Kemudian Ibu akan minta Laura untuk baca
2 Raja-Raja 5. Silakan Kenli, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Oke, Kenli tidak ada. Evan Lengkong, Halo, oh nggak ada ya? Oke, silakan Kenli. oh tunggu Bu, mau cari tuh ayat. Di depan layarmu saja. Oh iya Bu. Maka 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jangan di-mute dulu ya, Kenli. Siapa aku di sini? Tuhan, Tuhan ya. Tuhan, Ya. Karena aku di sini huruf besar. Siapa Besar. mu yang di sini? Apa Bu? Ada kata pengganti orang mu ya. Keturunanmu, anak kandungmu. Siapakah mu-nya yang dimaksud di sini? Daud. Salomo. Daud. Salomo, Salomo atau Daud? Salomo, Salomo Bu. Salomo. Oke. Daud. Daud, good. Thank you. Ayat ini adalah di bawah perikop janji Tuhan mengenai keluarga Daud. Maka mu yang dimaksud ini adalah Daud. Maka Tuhan sedang berfirman kepada Daud, bukan kepada Salomo ya, kepada Daud. Thank you. Daud. Thank you Kenli. Silakan di-unmute. Kemudian Ibu minta Laura untuk baca yang di sebelah kanan. Dua Samuel 5 Dua ayat raja-raja 5. nak. Ibu ralat ya. Dua Dua raja. raja-raja. Dua raja-raja ya. Dua raja. Silakan. Maka jawab raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 nikal emas dan 10 potong pakaian. Boleh baca lagi 1 Raja-Raja 5, Lau, yang di depan layarmu. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir, hendaklah mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas takhtamu, menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Jangan di-mute dulu, Lau. Siapa aku di sini? Salomo. Naaman. Naaman. Cua di-mute dulu, Cua. Ibu tanya Laura. Siapakah yang aku yang di sini? Salomo. Salomo, good. Kepada Daud ayahku. Berarti anaknya Daud ya, Salomo. Maka lihat enggak, di rentang yang jauh ini, ketika Tuhan berjanji kepada Salomo, bahwa anak kandungmu, dia yang akan dirikan rumah, dialah yang kuutus menjadi raja, begitu? Dia akan kukokohkan tahta kerajaannya, dan kemudian pada saat yang sama ketika Salomo jadi raja, dia bilang, aku akan mendirikan rumah Tuhan, anak kandungnya ya, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada ayahku Daud. Lihat, di antara rentang yang panjang, ada satu cerita yang klop dan matching. Ibu tunjukkan lagi gambar yang sebelumnya. Iya.
Jadi apakah Salomo dipilih oleh raja? Dipilih oleh Allah untuk menjadi raja? Ya, dipilih menjadi raja. Tetapi dengan cara yang tidak sama seperti Saul dan Daud. Dia dipilih, bahkan ketika Allah tidak urapi secara langsung, dia dipilih sebagai raja. Maka kesimpulan pertama yang harus kamu ingat dan pegang teguh adalah entah langsung maupun tidak langsung, kita percaya bahwa siapa yang menggantikan, siapa yang menjadi raja, dialah pribadi yang sedang dipilih oleh Allah. Baik langsung seperti Saul dan Daud, maupun tidak langsung seperti Salomo, siapapun yang sedang menjadi raja, yang sedang jadi pemimpin, dialah yang dipilih oleh Allah. Itu sebab, kalau kita refleksikan dalam kehidupan nyata kita, itu sebab kenapa kita perlu menghargai siapapun pemimpin yang sedang memimpin kita. Entahkah itu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Waktu Salomo jadi raja, kira-kira siapa yang nggak suka Salomo jadi raja? Pop up saja. Silakan dijawab. Siapa yang nggak suka Salomo jadi raja waktu itu? Adonia. Adonia, thank you. Salah satu pribadi yang nggak suka Salomo jadi raja ya Adonia, karena dia saingan, rival. Tapi bahkan rival Salomo ini, dalam tanda kutip ya, berkata begini. 1 Raja-Raja 2 ayat 15, Ibu minta satu orang bacakan, minta Timothy Ante. Ya, Bu. Ya, silakan baca yang di layarmu, 1 Raja-Raja 2 ayat 5. Lalu katanya, engkau sendiri, Tunggu, jangan di ayat, Bu. 1 Raja-Raja 2 ayat 15. ya, Tahu bahwa akulah yang berhak. terus, Yang berhak atas Halo, Bu. ya, dapat dengar, lanjut. Oh, ya, tadi. Akulah sendiri tahu, Pak. Yang berhak atas, Halo, Bu. ya, akulah yang berhak atas, Putus, Bu. akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab, ada yang mau lanjutkan? Sebab dari Tuhanlah ia mendapatkannya. Thank you. Ya. Bahkan, rival daripada Salomo ini harus mengakui bahwa ya memang Tuhan pejalan. Dari Tuhanlah dia mendapatkannya. Termasuk di dalam konteks kehidupan kita saat ini. Entah yang sedang memimpin kita adalah orang yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Entah yang terpilih, kalau orang baru saja mengikuti pemilihan OSIS begitu, entah yang terpilih yang aku pilih atau yang bukan, maka dialah orang yang ditentukan untuk menjadi pemimpin atasku. Atau kelak ketika kamu menjadi orang yang menjadi kandidat calon pemimpin, begitu, Ibu percaya kalian calon-calon pemimpin di masa depan yang nanti akan memimpin Ibu dan generasi sesudah Ibu ya. Ketika engkau nanti daftar jadi pemimpin dan kemudian poin pertama adalah engkau perlu menyelidiki motivasi. Karena motivasi yang salah akan melahirkan tindakan yang salah. Kemudian kalau engkau terpilih menjadi pemimpin, maka Tuhan sedang
memakai engkau menjadi pemimpin. Tetapi kalau engkau tidak terpilih sebagai seorang pemimpin, maka memang bukan engkau yang sedang dipilih untuk menjadi pemimpin. Maka kalau kita mengimani bahwa kepemimpinan itu di dalam otoritas Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, kita nggak perlu mencari banyak cara, bahkan cara-cara yang curang, cara-cara yang kotor, untuk bisa menduduki posisi-posisi kepemimpinan tertentu. Seperti yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa. Bukan menjadi rahasia umum ya, di dalam pemilihan-pemilihan, kita juga lagi dekat-dekat dengan pemilihan ya, cocok sekali. Ada banyak calon-calon pemimpin yang berusaha melakukan apa saja supaya bisa duduk di kursi pemerintahan. Bisa duduk jadi pegang tampuk pemerintahan apa sajalah, kursi-kursi apa sajalah namanya. Dan tidak sedikit kandidat-kandidat yang berusaha mati-matian, termasuk menghalalkan cara-cara yang kotor, cara-cara yang sebenarnya tidak dibenarkan untuk bisa jadi pemimpin. Ibu berharap dan berdoa, engkau yang sedang menjadi saksi sekarang, bagaimana bobroknya calon-calon pemimpin yang seperti itu tinggal menjadi cerita ketika nantinya engkau jadi pemimpin. Jangan lakukan itu. Engkau harus punya prinsip bahwa pemimpin itu dipilih oleh Tuhan. Kalau dia tidak pakai, maka dia tidak mau. Engkau tidak akan jadi. Tapi kalau dia mau pakai, maka tunduklah di dalam kepemimpinan Allah. Engkau pemimpin dan engkau perlu tunduk dalam kepemimpinan. Ibu berhenti sampai sini. Apakah ada calon pemimpin yang ingin bertanya, sharing? Atau curhat-curhat misalnya, Bu, kita so dapat apa begitu? Kalian belum memilih ya? Atau ada yang sudah memilih? Ikut pemilih kepala daerah beberapa waktu ini? Atau ada yang orang tuanya sedang sedang daftar jadi calon-calon pemimpin? Saya, Bu, tapi bukan orang tua, Bu. Keluarga ya, Zack? Iya, Bu. Oke. Kita perlu mendukung di dalam doa untuk orang tua, untuk orang-orang dewasa. Apalagi kalau orang Kristen. Daftar calon mertua, Bu. Calon mertua. Jangan dulu dong. Yang sedang menjadi calon pemimpin, duduk di kursi pemerintahan, duduk menjadi kepala-kepala daerah, strata-strata tertentu, engkau perlu berdoa untuk mereka. Karena semakin dewasa orang memang semakin sulit untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka harapan ibu sebagai guru, nanti kalian ketika akan ada masanya, kamulah calon-calon para pemimpin, bergumulah untuk memurnikan motivasi, dan berjalanlah di dalam kebenaran. Ya. Ada satu pertanyaan, kayaknya ini pertanyaan terakhir kayaknya. Apakah Salomo menyadari kesalahan yang ia lakukan terhadap Tuhan Allah? Apa yang menjadi kesalahan Salomo? Iya. Ada tuh yang tulis bagus banget kayak gini. Dia bilang, saya tidak berani menjawab pertanyaan ini karena tidak dicatat di dalam Alkitab. Iya, benar juga sih, bagus ya. Silakan Brian. Halo, Bu. Sorry putus-putus. Iya. Tadi kalau mau ini ya, Bu, pertanyaannya. Jatuh apa? Halo, Bu? Ya. Terdengar jelas. Oke. Menurut saya dia kejatuhannya itu karena dia menyembah berhala, Bu.
Ya, good. Thank you. Terima kasih ya, Brian. Ya. Ibu mencatat bagian ini di 1 Raja-Raja pasal 11. Silakan buka Alkitabmu, 1 Raja-Raja pasal 11. Itu kenapa? Ayat 4 dan ayat 6 nanti. 1 Raja-Raja pasal 11. Ayat 4 dan ayat 6. Ibu minta Virel. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Ai. Oke. Kalau Ai tidak ada, kita gantikan dengan William Pak Endong. Ken. Siap, Ken? Sebab pada waktu Salomo, silakan. Cuma ayat 4 tuh, Bu? Iya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada mencondongkan. Ken. Waduh, belum tahu. Tahu ya. Ada yang tahu apa arti mencondongkan? Mencondongkan. Mengarahkan. Mendekatkan. Mengarahkan. Mendekatkan. Oke. Memautkan ya. Memautkan. Ya. Intinya hatinya itu tertuju kepada. Tertuju kepada. Gitu ya. Thank you. Lanjut, Ken. Mencondongkan hatinya. Ini kepada Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Thank you. Ibu kasih merah di sana ya. Ia tidak dengan sepenuh hati. Tidak dengan sepenuh hati. Berarti hatinya masih ada nggak untuk Tuhan? Tidak, Bu. Tidak dengan sepenuh hati. Masih ada. Hatinya masih ada untuk Tuhan, tapi tidak penuh. Itu artinya tidak dengan sepenuh hati. Salomo masih punya hati nggak untuk Tuhan? Masih. Tapi tidak penuh hatinya untuk Tuhan. Terbagi-bagi. Mana yang lebih besar? Lebih condong kemana hatinya? Nggak tahu kita. Tapi intinya adalah Salomo tetap punya hati untuk Tuhan, tapi juga punya hati untuk Allah-Allah yang lain. Kalau Salomo masih beribadah kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama, dia pun beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Itu definisi, itu pengertian tidak sepenuh hati. Mulai refleksi ya, aku ini gimana? Penuh nggak ya hatiku? Berikutnya, ayat 6. Ayat 6, minta Veraya, Kaila. 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Masih ikut Tuhan nggak Salomo? Masih. Tapi tidak dengan sepenuh hati. Maka kesalahan apa sebenarnya yang dibuat oleh Salomo? Tidak sepenuh hati. Meichen, silakan.
Ada tetindis, Bu. Oh, ada tetindis. Mar boleh bertanya, Bu? Boleh. Berarti tetindis yang sengaja ya. Silakan. Tadi sih ada pertanyaan. Bagaimana mengetahui kalau orang sedang meminta hal yang salah kepada Tuhan? Thank you. Yang pasti, tidak ada rumus seperti rumus matematika, Meichen. Misalnya, rumus itu adalah semua yang baik berarti adalah permintaan yang benar, semua yang salah adalah permintaan yang salah. Itu waktu SD. Kalau dulu ibu waktu kecil sering sekali begini. Iyo tak berdoa kang panganae supaya ngana cilaka ngana di jalan dulu di SD itu sering sekali begitu. Kalau orang berkelahi, tak berdoa akang ngana tabrake. Maka pasti permintaan itu permintaan yang salah kan, nggak boleh menyumpah-nyumpahi kan. Dan doa yang baik itu adalah semua permintaan yang baik. Tuhan, kalau boleh kita juara 1. Kalau 10 orang berdoa satu kelas, berdoa dia juara 1, kong siapa tuh mau juara 1? Siapa yang tuh juara 2? Itu term. Dan nggak ada, kalau orang semakin dewasa secara rohani, nggak kayak gitu mengerti apakah permintaan itu permintaan yang salah atau tidak. Ya, bukan cuma tentang itu. Clear bagi kita bahwa doa yang jahat pasti doa yang jahat kayak tadi ibu bilang. Ta sumpah akang pangana, ta berdoa akang semoga ngana. Pasti itu doa yang salah ya. Tapi anak-anak ada juga permintaan-permintaan yang kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya membawa kepada kebinasaan. Ibu kasih contoh kisah Yosia. Orang punya teman nama Joshua, tetapi di Alkitab itu ada namanya Raja Yosia. Ada yang tahu cerita Yosia? Ya. Satu kali anak-anak dia dikasih tahu bahwa umurnya itu sebentar lagi, gitu. Kemudian dia berdoa. Oh iya, ada Adit ya, Josia ya. Kemudian dia berdoa supaya kalau boleh Tuhan panjangkan umurnya. Yosia bukan itu ya? Iya ya, ralat ya kalau ibu salah ya. Dan kemudian Tuhan dengar doanya. Dipanjangkanlah umurnya. Ditambahkanlah usianya. Kamu tahu, di dalam pertambahan usia itu, justru dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau ibu pikir-pikir, lebih baik dia mati cepat, mati dalam kesetiaan, daripada dia hidup lebih lama, tapi di dalam hidup yang diperpanjang itu kemudian dia mendukakan hati Tuhan. Maka umur yang panjang selalu baik, permintaan yang baik enggak? Nyatanya enggak juga. Maka ibu bilang di awal tadi, dari pertanyaan Meichen, tidak ada rumus yang pasti apakah permintaan itu permintaan yang baik atau permintaan yang tidak baik. Permintaan yang sesuai kehendak Allah atau yang bukan. Tapi yang pasti bahwa pengujian apakah permintaan itu baik atau tidak baik, sesuai kehendak Allah atau tidak sesuai kehendak Allah, itu perlu diuji di dalam relasi pribadi antara engkau yang berdoa dengan dia yang kepadanya engkau tujukan doamu. Maka tidak ada rumus pakem itu, artinya kita perlu bergumul secara pribadi. Apakah ini permintaan yang benar atau permintaan yang tidak benar? Apakah ini permintaan yang engkau kehendaki atau yang enggak engkau kehendaki? Itu pergumulan secara pribadi. Dan poin yang kedua, setelah engkau bergumul di dalam doamu, berdoalah demikian. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Maka ketika kita bergumul, serahkanlah, ajukanlah permohonanmu dengan tangan yang terbuka. Dengan satu kesadaran bahwa aku berdoa,
tetapi semua jawaban doamu, maka itulah kehendakmu. Baru-baru ini Ibu cerita ya, bergumul bersama-sama dengan Zack. Yang kita tahu beberapa waktu yang lalu sempat daftar sebagai calon ketua OSIS ya. Dan kita waktu itu support di dalam doa. Ibu nggak tahu kalian berdoa atau tidak, tetapi beberapa waktu yang lalu kita sempat jadikan itu sebagai pokok doa kita. Apa yang kita doakan? Ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata Zack tidak masuk jadi kandidat ketua OSIS yang masuk tahap selanjutnya begitu. Maka apakah kemudian permintaan doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Secara pribadi, Ibu di dalam pembicaraan kami, Ibu mengimani bahwa itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak mudah bagi kita untuk menerima kenyataan bahwa rasanya doaku ditolak, rasanya doaku tidak di-approve. Tetapi di dalam kedaulatan Allah, kita perlu mengimani bahwa jadilah kehendak Tuhan. Maka ketika kita berdoa beberapa waktu yang lalu, dan Tuhan menjawab dengan menunda kesempatan Zack untuk masuk pada waktu itu, maka itu adalah kehendak Tuhan yang sedang terjadi. Dan semoga ini menjawab pertanyaan Machen. Maka sekali lagi, untuk bisa mengerti, apakah doaku ini adalah permintaan yang baik dan yang benar? Apakah ini sesuai atau tidak sesuai? Imanilah bahwa semua hal yang terjadi, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi waktu kita serahkan proposal doa kita, mana yang Tuhan approve? Imanilah bahwa itu yang terbaik. Mana yang Tuhan tolak, maka itulah yang terbaik. Dan tidak ada rumus yang pakem. Thank you ya, Machen. Apakah itu menjawab, Nak? Sudah, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ibu berhenti sampai di sini. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi secara aktif. Ibu memberikan 2 penilaian. Pertama, yang responsif, itu di sikap 2. Bagi yang Ibu tunjuk, kemudian menjawab, itu termasuk responsif. Dan sikap yang kedua adalah inisiatif. Itu sikap yang pertama ya, S1 itu. Rindu untuk mengenal, rindu untuk belajar firman, itu di dalam inisiatif. Jadi ada 2 penilaian yang terus Ibu kerjakan, Ibu lakukan hari ini, dan mengucap syukur karena kita boleh aktif berpartisipasi bagi yang sudah aktif. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan minta kalian mengisi formatif yang ketiga. Formatif yang ketiga melalui Google Form, nanti saya kirimkan linknya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan melakukan summative ya. Nah, ada yang masih ingat summative kita dalam bentuk apa? Presentasi. Presentasi ya, thank you. Kalian diminta untuk membagikan apa yang sudah kamu dapatkan selama tentang kepemimpinan Allah selama belajar tentang kisah-kisah ini ya. Jadi mulai minggu depan kita akan melakukan summative. Bisa nggak Bu aku cicil-cicil mulai dari minggu ini? Bisa sekali. Ini dia. Oke. Kita sudah ada di sini ya, 1 sampai 7 sampai. Kita mulai menganalisis, membuat presentasi tentang Allah Raja atas segala raja. Nah, kamu diminta untuk membuat media presentasi yang mempresentasikan bahwa memang Allah adalah Raja di atas segala raja. Melalui cerita siapa? Melalui cerita Saul, cerita Daud, dan cerita Salomo.
bagaimana tiga kisah ini membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa memang Allah lah raja atas segala raja. Tinjau kelemahannya, tinjau bagaimana Tuhan memakai mereka, bagaimana sebenarnya Tuhan menunjukkan bahwa aku ini tetap raja atas segala raja. Yang mau dicicil dari sekarang juga tidak masalah. Kemudian nanti di minggu midterm itu kamu akan membagikan kepada orang lain, akan presentasi kepada satu orang lain. Gitu. Nanti untuk lebih jelasnya, Ibu akan kirimkan di rubriknya di GC ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan penuh kasih. Ibu minta siapa yang jarang Ibu tunjuk ini ya? Ibu minta Josia deh, Adit. Adit ada? Enggak ada ya. Karena nggak ada Josia, Ibu minta Julio untuk tutup kita di dalam doa. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih atas semua yang Engkau berikan, ya Tuhan. Kini kami telah selesai belajar mengenai karya-Mu yang begitu besar dan mengenal-Mu bahwa Engkaulah Raja dari atas segala raja. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Widi yang sudah mengajarkan kami agama. Kiranya Engkau memberikan dia kekuatan serta hikmat agar dia dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Saya berdoa, kami berdoa. Amin. Thank you, Jul. Terima kasih ya, murmuration class. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. See you tomorrow in math class. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih.